Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di channel Ustadz YouTube ini karena kemarin ya di hari Rabu ini kesalahan Ustadz karena terlupa bahwasanya hari itu ada jadwal kelas 8B. Nah, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak tertinggal dari pelajaran yang akan kita pelajari atau dengan kelas yang lain, maka Ustadz membuatkan video dengan harapan dapat memahami apa yang Ustadz jelaskan pada video ini. Insya Allah kita akan membahas di dalam kitab kita, ya, di dalam kitab kita itu di halaman, ya, di halaman 94. Kita akan membahas di halaman 94. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan sholatul jamaah di halaman 94, mari kita bahas sedikit tentang pembahasan sholat berjamaah agar kita ketahui bersama tentang keutamaan, begitu juga tempat di mana sholat itu dilaksanakan, dan apakah ada uzur dalam sholat berjamaah, dan bagaimana hukum itu jika berkaitan dengan seorang wanita. Karena asal hukumnya sholat berjamaah ini adalah diwajibkan kepada laki-laki. Baik, kita lanjutkan. Kita coba kasih laser printer ya. Baik, keutamaan sholat berjamaah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, ini fadilah daripada sholat berjamaah. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa pergi atau berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore, maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Ya, fadilah yang sangat besar. Allah akan Subhanahu wa taala akan berikan sebuah hidangan di surga, ya, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita hal tersebut. Baik, kemudian keutamaan salat berjamaah yang lainnya dari Anas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat karena Allah ikhlas, ya, selama 40 hari berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ula, yaitu takbir pertama bersama imam, maka Allah akan bebaskan dari dua perkara, yaitu Allah akan bebaskan dia dari api neraka dan Allah akan bebaskan dari sifat munafik. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhillumuhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu," yaitu 7 golongan yang Allah akan berikan naungan, ya, yang ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi SAW menyebutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian mari kita lihat hukum salat berjamaah. Apa hukumnya? Hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, dari penghujung ayat ini dapat kita lihat bahwasanya Allah memerintahkan untuk seseorang ruku bersama orang-orang yang ruku. Nah,
Tidaklah itu terjadi kecuali pada sholat berjamaah. Dari Anas, ya, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida." Nah, siapa yang mendengarkan panggilan, falam ya'tihi, ya maksudnya panggilan di sini adalah azan, dan dia tidak mendatanginya, fala sholata lahu, maka dia tidak diterima sholatnya atau tidak ada sholat baginya illa min uzrin, kecuali ada orang yang uzur. Jadi Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang lelaki yang buta datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengadukan, dia meminta rukhsah atau keringanan bahwasanya tidak ada yang membantu dia mengantarkan ke masjid, ya namanya orang buta tidak tahu jalan ya, maka ia meminta keringanan kepada Nabi untuk sholat di rumahnya. Maka Nabi SAW membolehkannya. Maka ketika dia hendak pergi atau beranjak pergi, maka Rasulullah memanggilnya. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar an-nida abis salah? Apakah kamu mendengar panggilan azan sholat? Ya, maka dia mengatakan na'am. Maka kata Nabi SAW, qala fa'ajib, maka penuhilah. Ya. Kemudian uzur, ada uzur tidak sholat berjamaah, dibolehkan seseorang laki-laki untuk sholat di rumah mereka karena uzur. Nah, salah satunya pada saat ini ya, kita di tengah COVID, maka diperbolehkan bagi kita untuk sholat di rumah masing-masing. Baik, yang pertama adalah sakit yang menyulitkan untuk hadir di masjid ya, apalagi saat COVID-nya. Kalau sudah merasa sakit, maka udahlah sholat di rumah saja. Kemudian hujan ya, hujan yang memang kalau kita pergi ke masjid basah gitu. Nah, ini uzur-uzur yang boleh. Tapi anak pakai payung boleh nggak? Atau anak naik mobil boleh, tafadhol ya. Kemudian cuaca yang sangat dingin ya, dan kondisi apapun yang menimbulkan masyaqqah. Masyaqqah ini maksudnya adalah menimbulkan kesusahan ya untuk seseorang hadir di masjid ya, tidak mampu ya. Tapi bukan bermudah-mudahan ya. Kemudian sakit sama ya seperti yang di atas. Kemudian angin kencang ya. Biasa kalau di Bogor ini sering angin kencang ya biasanya. Kemudian di sini juga disebutkan udara yang sangat dingin atau semacamnya. Kemudian kita masuk kepada wanita salat di masjid. Bagaimana? Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzanakum ilaiha. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk masjid. Jika mereka meminta izin kepada kalian, maka izinkanlah. Hadis riwayat Muslim nomor 442. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya perempuan itu boleh untuk pergi ke masjid, tapi dengan syarat yaitu meminta izin kepada suaminya. Oh, Ustaz, kami belum punya suami, Ustaz. Berarti minta izin kepada wali ya, kepada walinya, ayahnya atau kakak laki-lakinya ya, untuk pergi ke masjid. Baik, apa syarat-syaratnya? Syarat diperbolehkan seorang wanita salat di masjid. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi ketika seorang wanita ingin salat berjamaah di masjid. Yang pertama, menutup aurat, udah jelas ya, menutup aurat, memakai pakaian yang syar'i. Kemudian yang kedua, tidak memakai minyak wangi. Kemudian yang ketiga, mendapatkan izin dari suaminya atau walinya. Demikian yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam Fatwa Islam Soal wal Jawab nomor 3457. Kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Rasulullah berkenaan syarat tersebut, in ayyumamra'atin ya, seorang perempuan ayyumra'atin ista'tarat, yang menggunakan wangi-wangian, famarrat ala qaumin, lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai tadi ya, minyak wangi tersebut, liyajidu min rihiha fahiya zaniyah ya, agar mereka mencium bau harum yang ada dia pakai, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak baik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan seterusnya. Maksudnya wanita semacam itu akan membangkitkan syahwat pria yang mencium bau wangi yang ditakutkan. Maka Islam sangat menjaga hal-hal yang akan menyebabkan hal yang tidak baik bagi seorang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang tetap berada dalam jalan syariat Islam dan tetap istiqamah dalam perkara kebaikan. Amin ya rabbal alamin.